kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama kita. Silakan duduk. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama sebentar, Nabi Yeremia atas nama Tuhan berseru kepada umatnya, umat Israel begini, dengarkanlah sabda Tuhan, masuklah ke tempat ini, baik Allah, untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Saya kira dengan intensi dan maksud yang sama, sekarang kita berkumpul di tempat ini untuk mendengar sabda Tuhan, sapaannya, juga menyembah Dia, sujud menyembah kepadanya karena Tuhan adalah kudus. Saudara-saudari terkasih, pada awal perayaan ini kita mohon belas kasihan Tuhan lagi, pengampunan-Nya yang selalu kita butuhkan. Dengan berdoa bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan sayangilah
kepada Allah di surga. Berdiri. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Maha Penyayang, kami memuji, memuliakan Engkau karena atas penyelenggaraan kasih-Mu kami semua dapat berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga besar guna merayakan Ekaristi pembukaan tahun ajaran baru ini. Kami mohon semoga Engkau memberkati lembaga ini SMK Bina Karya agar dengan tekun dan dalam terang Roh Kudus para murid dibina, dibentuk, dididik, dan demikian berkembang dengan baik. Permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka
Aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakah kalian mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal, lalu kalian datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, "Kita selamat," agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku sendiri semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu menyelamatkan jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada satu hari Yesus membentangkan satu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur,
datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan lalang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tapi dia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalangnya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Dan pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tentang sejarah gereja dan agama Katolik, khususnya tentang pendidikan di wilayah kita ini yang sekarang disebut Keuskupan Larantuka. Menurut buku Sejarah Keuskupan Larantuka yang disusun dieditkan oleh Romo Edo Jebarus pada tahun 2017, Pater dan Bruder Yesuit asal Belanda mulai bekerja di wilayah kita ini. Mulai sekitar pada tahun 1862. Para misionaris Yesuit yakin agar karya misi, agar gereja, agar umat dan masyarakat dapat berkembang, umat haruslah ditolong baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani. Jadi mereka, para pemuda Yesuit, mulai mendirikan sekolah di beberapa tempat. Pada tahun 1911 didirikan sekolah di Baibalon, Lebolaga, Larantuka. Pada tahun 1912 di Kampung Tengah. Pada tahun 1913 di Larantuka dibuka yang disebut kursus guru untuk sekolah rakyat. Jadi pembinaan calon guru yang waktu itu berlangsung 2 tahun, lalu mereka dianggap siap untuk mengajar di sekolah. Tentang pertukangan. Pertukangan misi Larantuka mulai dibuka oleh misionaris Yesuit pada tahun 1876 di bawah pimpinan Bruder Yohanes. Para calon tukang berasal dari Larantuka dan dari wilayah sekitarnya. Mereka yang belajar menjadi tukang tinggal di asrama
Asrama ada sampai sekarang. Mereka belajar dan bekerja di bengkel kayu, besi, dan seorang beruda Yesuit menangani pertanian. Dari para siswa, pertukangan berkembang, sekolah pertukangan. Pembiasan hidup agama dapat perhatian yang wajar. Boleh dikatakan sekolah pertukangan yang didirikan sekitar pada tahun 1884 akhirnya menjadi SMK Bina Karya. Artinya sekolah itu punya tradisi atau sudah hidup dan aktif kurang lebih 140 tahun sekolah itu. Sejarahnya boleh dikatakan adalah sejarah sukses. Boleh dikatakan juga dimanapun para misionaris mulai bekerja, mulai mewartakan Injil, selalu juga diperhatikan pendidikan formal, dibuka sekolah, asrama, pusat kesehatan, panti asuhan, dan sebagainya. Gereja agama Kristen memperhatikan perkembangan seluruh manusia, bukan segi rohani saja. Mengunjungi sebagai siswa-siswi, boleh belajar di sekolah, juga di SMK Bina Karya ini merupakan kesempatan emas untuk mempersiapkan masa depan. Jadi kamu siswa-siswi sedang disiapkan untuk masa depan. Dan tujuan pendidikan di sini bukan hanya belajar, bukan hanya tambah pengetahuan, tapi untuk menjadi manusia terhormat, berdisiplin, dan bertanggung jawab menjadi anggota masyarakat yang disegani. Semoga selalu ada kerjasama yang baik sekolah ini antara staf pengajar dan siswa-siswi. Kerjasama juga dan memang dalam semangat Kristiani. Amin. Bersembah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Engkau sumber kekuatan dan kebijaksanaan kami. Bersama persembahan roti dan anggur ini, terimalah setiap niat dan bakti kami. Kami juga mempersembahkan lembaga pendidikan SMK ini demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam iman ku inginkan jumpa denganmu. Banyak kisah yang ku kenal tentang dikau sanjunganku. Dalam korban dan perjamuan kudus, kau tunjukkan cinta-Mu kepadaku. Alangkah bersama-samamu, walangkah terjangkau indahku, balikai batinku bersinar oleh rupa-Mu. Dikau Yesusku, kebanggaanku, ku rias selalu dalam hatiku. Mengucap